Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang software as a service. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada Arnar Jerikalo, yang kedua ada Febi Afifa Azahra, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Nines Egera Sobrina, dan yang keempat ada Rafif Nova Ramadhani Putra. Pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama pengertian dari software as a service, yang kedua sejarah dari software as a service, yang ketiga karakteristik dari software as a service, yang keempat keuntungan dari software as a service, dan kelima kerugian dari software as a service. Yang keenam terdapat contoh dari beberapa software as a service. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketujuh yaitu tentang perbedaan dari software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service. Yang kedelapan, terdapat sebuah alasan perusahaan dan personal user menggunakan software as a service. Yang kesembilan, hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih layanan dari software as a service. Yang kesepuluh, sebuah cara kerja dari software as a service, dan 11 terdapat sebuah live demo dari salah satu contoh software as a service. Pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dari software as a service. Pada software as a service ini merupakan salah satu dari tiga kategori utama dari cloud computing, antara lain seperti infrastruktur as a service dan platform as a service, yang digunakan untuk berbagai profesional IT, pengguna bisnis, dan pengguna pribadi yang menggunakan aplikasi software as a service. Tidak seperti infrastruktur as a service dan platform as a service, produk software as a service ini sering dipasarkan ke pengguna B2B atau business to business, dan juga B2C atau biasa disebut dengan business to customer. Software as a service ini merupakan sebuah model distribusi software sebagai penyedia cloud, menghosting aplikasi, dan membuatnya tersedia untuk pengguna akhir melalui sebuah internet. Dalam model ini, Independent Software Vendor atau ISV dapat mengkontrak penyedia cloud pihak ketiga untuk meng-host sebuah aplikasi atau dengan perusahaan yang lebih besar, seperti Microsoft, yang merupakan penyedia cloud, mungkin juga merupakan sebuah vendor software. Next. Pada software as a service ini, memungkinkan user dapat terhubung dengan menggunakan aplikasi berbasis cloud melalui sebuah internet. Salah satu contoh umum dari software as a service yaitu seperti email, kalender, dan alat kantor, yang dimana contohnya seperti Microsoft Office 365. Software as a service ini menyediakan sebuah solusi software lengkap dengan yang perusahaan beli dengan sistem berbayar, sesuai dengan penggunaan dari penyedia layanan cloud. Perusahaan menyewa penggunaan aplikasi untuk organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan pengguna di organisasi itu menghubungkannya melalui sebuah internet, biasanya dengan sebuah website browser. Semua infrastruktur, malware, software aplikasi, dan data aplikasi yang mendasari terletak di data center penyedia layanan. Penyedia layanan mengelola hardware dan software, serta dengan perjanjian layanan yang sesuai untuk memastikan ketersediaan dan keamanan pada aplikasi serta data dari pengguna. Software as a service ini memungkinkan organisasi perusahaan untuk berdiri dan berjalan menggunakan aplikasi yang dibutuhkan dengan biaya awal yang minimal. Next. Pada proses pengerjaan software as a service ini melalui sebuah cloud delivery model. Penyedia software
akan menghosting aplikasi data terkait menggunakan server, basis data, jaringan, dan sumber daya komputasinya sendiri, atau mungkin juga dari infrastruktur server vendor yang mengontrak langsung penyedia cloud untuk menghosting aplikasi di pusat data center. Aplikasi dapat diakses oleh perangkat apapun dengan koneksi jaringan. Maka, aplikasi dari software as a service ini biasanya dapat diakses melalui web browser. Maka mengakibatkan perusahaan yang menggunakan aplikasi software as a service ini tidak ditugaskan untuk mengatur dan memaintenance software. User cukup membayar biaya berlangganan untuk mendapatkan akses ke software yang merupakan solusi untuk siap memakai. Next. Dalam model software as a service yang sesuai dengan permintaan, penyedia memberi user akses berbasis jaringan ke satu salinan aplikasi yang dibuat penyedia khusus untuk didistribusi, yaitu software as a service. Kode sumber aplikasi sama untuk semua pelanggan. Dan ketika fitur atau fungsi baru dirilis, mereka diluncurkan ke semua pelanggan. Bergantung pada software level agreement atau SLA, data pelanggan untuk siap model dapat disimpan secara lokal di cloud ataupun di keduanya, yaitu secara lokal maupun cloud. Menurut laporan McKinsey dan Company, baru-baru ini, analis industri teknologi memprediksi pertumbuhan lebih lanjut dalam perangkat lunak sebagai pasar layanan dan berharap untuk melihat pasar produk software as a service mendekati 200 miliar US dollar. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari software as a service. Pada tahun 1960, komputer sangat besar dan mahal. Karena itu lahirlah ide industri server as a service. Pada tahun 1960, model yang kita kenal sekarang sebagai cloud computing atau software as a service disebut sebagai time sharing center. Sistem ini melibatkan beberapa terminal DAM seperti keyboard dan monitor tanpa CPU yang terhubung ke jaringan mainframe atau komputer mini, biasanya menggunakan sistem hub and spoke. Semua aplikasi dan data tetap berada di mainframe. Selanjutnya, pada tahun 1970 hingga 1990, harga komputer sudah semakin menurun, di mana pada tahun ini kita sudah bisa melihat karyawan di kantor maupun untuk membeli komputer sendiri. Tetapi, hal ini tidak membuat industri software as a service menjadi menurun ataupun hilang, melainkan software as a service hanya beradaptasi. Sistem hub and spoke mengalami perubahan yang dapat ditemukan dalam bentuk local area network atau LAN. Selama periode ini juga, sistem software as a service memiliki produk utama, yaitu seperti CRM, payroll, dan accounting service. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1990, hubungan bloatware dan software as a service, yang dimana saat kita menginstal program atau sistem operasi baru, itu kita juga akan termasuk dengan program tambahan yang tidak terlalu kita butuhkan. Itulah yang dinamakan dengan bloatware. Yang jadi permasalahannya dari bloatware ini adalah pada tahun 1990-an sebanyak 15 MB storage hard drive saja itu bisa dihargai dengan 2.494 US dollar. Maka dari itu, software as a service menjadi pilihan bagi bisnis untuk menyimpan aplikasi dan data bisnis di hub pusat, yang membuat pembisnis dapat mengatasi harga tinggi dari ruang hard drive fisik. Selanjutnya, pada akhir tahun 1990, .com mulai booming, yang membuat internet tersedia secara luas.
Pada tahun ini, vendor software as a service memperoleh daya tarik di pasar modern atau milenium, seperti CRM, payroll, accounting software. Semuanya meledak dengan popularitas sekitar waktu ini. Ide model lisensi berlangganan sebagai pesaing dari lisensi sekali pakai terus tumbuh popularitasnya. Vendor dari software as a service membuktikan bahwa mereka dapat secara konsisten meningkatkan pendapatan dan basis pelangganan dari tahun ke tahun melalui model lisensi berlangganan. Selanjutnya, Salesforce yang merupakan sebuah perusahaan yang ditemukan pada Maret tahun 1999, yang dimana perusahaan software sistem software as a service, penyedia alat Customer Relationship Management atau CRM terbesar dan terpopuler saat ini. Salesforce adalah contoh terbaik dari perusahaan software as a service yang sukses dan berkembang dengan sangat pesat. Salesforce berfokus pada beberapa produk dan layanan, termasuk CRM, Sales Cloud layanan, platformforce.com, charter, pertukaran aplikasi, konfigurasi, dan layanan website. Saat ini, Salesforce adalah salah satu perusahaan cloud computing yang paling berharga di dunia. Yang ini memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 55 miliar US dollar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini berikutnya ada karakteristik software as a service. Di sini software as a service merujuk pada sebuah software ataupun aplikasi tertentu yang berbasis internet yang ditawarkan oleh penyedia atau provider kepada penggunanya. Dalam hal ini, provider bertindak sebagai pemegang lisensi atas software tersebut. Pihak dari provider ini hanya memberikan layanan kepada pengguna untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan software as a service ini dapat menghilangkan sebuah kerumitan atau masalah dalam hal pemeliharaan software, operasional, dan juga pendukung di suatu perusahaan. Karakteristik software as a service ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu dikelola dari lokasi pusat. Maksudnya, pelayanan jasa berbentuk perangkat lunak akan membuat setiap pengguna tidak perlu lagi mengkhawatirkan pengelolaan. Hal ini dikarenakan software as a service dikelola secara terpusat oleh pihak penyedianya atau providernya. Yang kedua, dapat diakses melalui internet. Karena software as a service dikelola secara terpusat, maka agar bisa mengakses software as a service, para usernya membutuhkan jaringan koneksi internet. Artinya, seluruh hal yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi tersebut bergantung pada kualitas serta kecepatan internet para usernya. Yang ketiga ini memiliki fasilitas untuk memutakhirkan atau meningkatkan secara terpusat sehingga pengguna tidak perlu meningkatkannya di masing-masing komputer. Penggunanya juga tidak harus bertanggung jawab pada update hardware atau software karakteristik terhadap pembaruan hardware ataupun software yang menjadi tanggung jawab penuh pihak penyedia layanannya. Karena itu, usernya hanya perlu menggunakannya saja tanpa harus memikirkan update-update yang akan datang. Yang keempat, aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi-tenant. Maksudnya, semua pengguna dan semua aplikasi memiliki satu infrastruktur yang sama dengan kode dasar yang dapat dikelola dan diolah secara terpusat. Karena berada pada infrastruktur dan kode dasar yang sama, maka vendor-vendor dapat berinovasi dengan cepat tanpa harus membuang-buang waktu. Berikutnya ada keuntungan software as a service. Keuntungan yang pertama adalah untuk mendapatkan akses ke aplikasi yang terbaru untuk digunakan. Maksudnya, untuk menyediakan aplikasi software as a service pada user, perusahaan tidak perlu membeli, menginstal, memperbarui, atau maintenance hardware, middleware, atau software apapun.
Software as a service tersebut bahkan membuat aplikasi perusahaan yang canggih. Contohnya yaitu seperti ERP dan CRM. Karena terjangkau bagi organisasi yang memiliki kekurangan sumber daya untuk membeli, menyebarkan, dan mengelola sendiri infrastruktur dan perangkat lunak yang diperlukan. Keuntungan yang kedua adalah pembayaran yang fleksibel. Dengan menggunakan software as a service ini, perusahaan juga dapat menghemat uang dan biaya karena layanan software as a service otomatis naik turun sesuai dari tingkat penggunaan layanan tersebut. Yang ketiga, dapat menggunakan free client software, yaitu user dapat menjalankan sebagian besar aplikasi software as a service dengan secara langsung dari browser web mereka tanpa perlu mengunduh dan menginstal software apapun, meski terdapat beberapa aplikasi yang memerlukan plugin. Keuntungan yang keempat, dapat memobilisasikan tenaga kerja pengguna dengan mudah. Software as a service dapat memudahkan untuk memobilisasi tenaga kerja suatu perusahaan karena user dapat mengakses aplikasi dan data software as a service dari komputer atau perangkat seluler manapun yang terhubung ke internet. Perusahaan tidak perlu khawatir untuk mengembangkan aplikasi untuk berjalan di berbagai jenis komputer dan perangkat karena penyedia layanan telah melakukannya. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu membawa keahlian khusus untuk mengelola masalah keamanan yang melekat pada mobile seluler. Penyedia layanan yang dipilih nantinya dengan cermat akan memastikan keamanan data perusahaan terlepas dari jenis perangkat yang digunakannya. Lalu keuntungan yang kelima, yaitu dapat mengakses data aplikasi dari mana saja. Dengan adanya data yang disimpan pada cloud, user dapat mengakses informasi mereka dari komputer atau mobile device manapun yang terhubung ke internet. Dan ketika pada saat data aplikasi disimpan di suatu cloud, maka tidak adanya data yang hilang jika komputer atau perangkat pengguna gagal memprosesnya. Dan yang keenam, pada software as a service ini, pengukuran pemakaian dapat terukur. Maksudnya, layanan cloud seperti software as a service menawarkan skalabilitas vertikal yang tinggi, yang memberi pelanggan pilihan untuk mengakses lebih banyak atau lebih sedikit layanan atau fitur sesuai permintaan. Aplikasi software as a service seringkali dapat disesuaikan dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi bisnis lainnya, terutama di seluruh aplikasi dari penyedia perangkat lunak umum sehingga dapat di-customize sesuai dengan pengguna. Lalu di sini berikutnya ada kerugian software as a service. Meskipun menggunakan perangkat lunak sebagai layanannya tampaknya merupakan pilihan yang sangat layak untuk sebagian besar bisnis, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, isu beyond customer control, atau biasa disebut dengan masalah yang terjadi di luar pelanggan. Masalah tersebut dapat muncul ketika penyedia layanan mengalami gangguan dengan memaksakan perubahan yang tidak diinginkan pada penawaran layanan atau mengalami pelanggaran keamanan yang semuanya akan berdampak besar pada kemampuan pelanggan untuk menggunakan penawaran software as a service. Maka untuk mengurangi masalah ini secara proaktif, pelanggan harus memahami SLA penyedia software as a service mereka dan memastikannya untuk diterapkan. Lalu berikutnya ada kesulitan berpindah vendor. Seperti hal yang menggunakan penyedia layanan cloud, maka berpindah vendor bisa jadi akan sulit. Untuk berpindah vendor, pelanggan harus memigrasikan data dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, beberapa vendor menggunakan teknologi dan tipe data berpemilik yang selanjutnya dapat memperumit transfer data pelanggan antara penyedia cloud yang berbeda, Vendor lock-in adalah ketika pelanggan tidak dapat dengan mudah berpindah antar penyedia layanan karena kondisi ini. Lalu yang ketiga ada security pada software as a service. Keamanan di dalam cloud ini sering disebut sebagai tantangan yang signifikan untuk aplikasi software as a service. Resiko cybersecurity yang terkait dengan software sebagai layanan berbeda dari resiko yang terkait dengan software tradisional. Maka dengan software tradisional,
vendor software tersebut akan bertanggung jawab untuk menghilangkan kerentanan berbasis kode. Sementara, pengguna bertanggung jawab untuk menjalankan perangkat lunak pada infrastruktur dan jaringan yang aman. Akibatnya, keamanan tersebut lebih menjadi tanggung jawab independent software vendor dan penyedia cloud pihak ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnold. Selanjutnya ada contoh SaaS atau Software as a Service. Di contoh dari SaaS ini ada Dropbox. Dropbox ini adalah aplikasi yang bisa menyimpan berbagai macam jenis file. Aplikasi ini juga dapat digunakan baik di PC maupun smartphone. Para user pun juga bisa mengatur akses terhadap data yang disimpan pada aplikasi ini. Selanjutnya ada Google Apps atau Google Application. Adalah sekumpulan aplikasi berbasis web atau cloud computing yang disediakan oleh Google untuk pengguna akun Google. Aplikasi ini hadir dalam beberapa versi, baik versi gratis maupun berbayar. Dan edukasi. Untuk versi gratis, ada yang disertakan untuk setiap akun Google, dan ada yang hanya tersedia untuk kelompok atau grup akun dengan tipe bisnis atau edukasi. Sebuah kumpulan dari berbagai macam fitur Google seperti Google Doc, Google Sheet, Google Drive, Google Meet, dan Gmail. Terus ada contoh software as a service, yaitu HubSpot. Merupakan sebuah aplikasi yang berfokus pada kebutuhan digital marketing seperti aplikasi CRM atau Customer Relationship Management yang menggabungkan software, komunitas, dan pendidikan untuk membantu bisnis tumbuh lebih cerdas dan lebih baik. Ya, next. SaaS ini adalah layanan cloud pada jenis yang disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh SaaS adalah Google Apps, Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Terus ada Office 365 dan Adobe Creative Cloud dan masih banyak lagi. Pada layanan SaaS, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana data tersebut di maintenance. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Next. Terus ada PaaS, Platform as a Service. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh dari layanan ini adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan ini adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Selanjutnya ada IaaS atau Infrastruktur as a Service. Layanan jenis ini pada dasarnya adalah physical server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Terus ada alasan perusahaan menggunakan SaaS. Alasan pertamanya itu untuk menghemat waktu, dikarenakan layanan yang diberikan berupa software, jadi bagi perusahaan dalam berbagai hal dapat lebih hemat, dikarenakan proses instalasi dan perbaikan dapat dilakukan secara jarak jauh dan tidak mengganggu kegiatan lainnya. Dan juga proses instalasi ini dilakukan oleh pihak ketiga. Terus mengurangi biaya operasional. SaaS bisa mengambil biaya operasional karena kita tak perlu mengeluarkan biaya perawatan, perangkat teknologi, dikarenakan aplikasi dan software pada SaaS dikelola oleh pihak ketiga dengan server eksternal, sehingga kita hanya perlu menggunakan fasilitas digital yang disediakan oleh layanan ini. Selanjutnya ada mengurangi kebutuhan tempat. Biasanya untuk menyimpan sebuah perangkat lunak untuk menjadikan sistem perlu tempat tersendiri untuk menyimpan database. Tetapi dengan menggunakan SaaS, hal ini sudah tidak perlu digunakan oleh perusahaan. Terus ada juga mudah dalam mengakses. Dengan layanan SaaS, para pekerja di perusahaan pun bisa bekerja dengan sistem remote working atau bekerja di luar kantor, dikarenakan layanan SaaS bisa diakses di mana saja asal mempunyai akses internet. Yang terakhir itu ada memudahkan proses analisis data, dikarenakan sistem SaaS ini menggunakan data digital atau artificial intelligence, maka dalam konteks SaaS software, maka pengolahan data tertentu akan terpusat di satu aplikasi itu saja. Next. Terus alasan personal user menggunakan SaaS. Makanya bagi perusahaan, SaaS juga sebenarnya memiliki beberapa layanan yang cocok untuk digunakan bagi perorangan. Beberapa SaaS yang umum digunakan adalah Dropbox, Office 365, dan Adobe Creative Suite.
Beberapa keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya juga dapat kamu rasakan, meskipun hanya untuk penggunaan personal. Hal ini terutama jika kamu memiliki mobilitas tinggi dan sering berpindah perangkat seperti laptop atau smartphone. Dengan menggunakan SaaS, kamu akan lebih nyaman dan produktif dalam bekerja. Next. Terus ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih layanan SaaS. Saat user memilih sebuah SaaS untuk diterapkan pada bisnisnya, maka terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan selama proses perkiraan kredibilitas software tersebut. Antara lain keamanan data. Hal pertama yang harus dipertimbangkan saat memilih layanan SaaS adalah tentang keamanan data. Adanya sebuah kegiatan transfer data ini cenderung mampu memunculkan rasa kecemasan, kehilangan data, ataupun dicuri pada setiap perusahaan. Layanan SaaS ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, yang dapat dilihat dari kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, otorisasi, dan akuntabilitas. Next. Terus ada garansi SLA atau Service Level Agreement. Garansi merupakan sebuah jaminan yang diberikan dari pihak penyedia layanan dalam menjamin tingkat layanan dengan suatu ketentuan khusus. Garansi tersebut mencakup aksesibilitas, jaminan efisiensi yang tinggi, dan juga keamanan dalam memanfaatkan SaaS. Maka penyedia harus memberikan garansi SLA jika nanti kondisi server breakdown, permasalahan internet, ataupun minimnya pasokan listrik, maka pekerjaan akan langsung bisa diambil alih oleh pihak data center. Untuk itu, dalam memilih penyedia layanan yang mampu memberikan layanan 7x24 jam dan siap mengambil alih seluruh beban yang dihasilkan oleh user di dalam sistem SaaS tersebut. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Rafiq. Di sini berikutnya ada cara kerja software as a service. Cara kerja software as a service itu bekerja melalui pengiriman cloud. Penyedia aplikasi akan menghosting aplikasi dan data-data terkait menggunakan server, database, jaringan, dan sumber daya komputasinya sendiri, atau menggunakan pihak ketiga dengan sistem kontrak. Aplikasi ini nantinya akan dapat diakses perangkat apapun dengan kontrak internet. Software as a service biasanya diakses melalui web browser. Secara singkat, software as a service merupakan aplikasi yang siap pakai. Jadi, para usernya tidak perlu memusingkan dengan maintenance perangkat lunak dan lain-lain. Usernya hanya cukup membayar biaya langganan untuk mendapatkan akses tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faza. Selanjutnya itu ada live demo software as a service. Salah satu contoh dari software as a service yaitu Dropbox. Dropbox adalah tempat penyimpanan media dalam awan atau cloud dan sarana untuk sinkronisasi antar perangkat. Data yang dapat disimpan biasanya adalah gambar, video, audio, dokumen, program, dan juga aplikasi. Untuk mengakses file melalui Dropbox ini caranya sangat mudah. Anda hanya perlu masuk halaman websitenya yaitu dropbox.com atau lewat aplikasinya yang bisa diunduh pada layar smartphone atau laptop Anda. Pada dasarnya, Dropbox mempunyai beberapa paket yang berbayar dan ada pula paket gratis yang hanya tersedia 2 GB saja. Yaitu sebuah paket basic atau dasar yang banyak digunakan oleh pengguna yang tidak memerlukan storage yang besar. Dropbox sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu Dropbox individual, yaitu layanan jenis ini sering digunakan oleh individual user yang terbagi dalam 2 paket, yaitu Dropbox Plus dan harga mulai dari $9,99 per bulan yang mempunyai storage sebesar 2 TB, dan Dropbox Professional dengan harga $16,59 per bulan yang menyediakan storage sebanyak 3 TB. Yang kedua itu ada Dropbox Business. Pada jenis ini biasanya digunakan bagi pelaku usaha atau digunakan pada perusahaan dengan jumlah pekerja yang banyak, sehingga mengharuskan penyimpanan file dalam jumlah besar secara terus-menerus. Jenis dari Dropbox ini memiliki 2 paket di dalamnya, yaitu paket standar dengan harga $12,50 per bulan yang dapat menyimpan sebanyak 5 TB, dan selanjutnya terdapat paket Advance dengan harga $20. Manfaat dan fungsi dari Dropbox sendiri yaitu dengan adanya penyimpanan cloud online dan layanan seperti Dropbox ini tentu dapat banyak membantu penyimpanan kebutuhan dari user. Maka dari itu, manfaat serta fungsi dari Dropbox ini antara lain, yang pertama,
dapat menyimpan sekaligus mengamankan file. Meskipun penyimpanan ini berbentuk cloud yang dioperasikan secara online, maka data dan informasi serta file akan terjamin karena untuk membukanya memerlukan sebuah username dan password pribadi sehingga dapat menghindari perusakan data. Yang kedua itu mampu membawa dan membuka data di mana saja. Penyimpanan model konvensional mengharuskan pengguna membawa hard disk maupun flash disk, yang saat ini tidak lagi relevan, yang dapat beresiko data korup serta hilang dan juga memiliki batas storage. Oleh karena itu, Dropbox hadir untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang ditimbulkan oleh hardware tersebut. Yang ketiga, dapat berbagi video dan file. File dalam format video biasanya memiliki ukuran yang memerlukan storage yang besar. Maka, melalui Dropbox ini dapat berbagi kemudahan dalam melakukan pengiriman dan pengunduhan berbagai video. User juga dapat memilih penerimaan mana yang hendak ia bagikan sehingga pembagian akses akan terjamin kerahasiaannya. Selanjutnya, saya akan memberikan live demo software as a service yaitu Dropbox. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dropbox merupakan tempat penyimpanan media secara cloud atau online dan sarana untuk sinkronisasi antar perangkat. Data-data yang dapat disimpan biasanya adalah gambar, video, audio, dokumen, program, dan juga aplikasi. Untuk mengakses file melalui Dropbox ini caranya sangat mudah. Kita hanya perlu masuk ke halaman websitenya yaitu dropbox.com atau lewat aplikasinya yang bisa diunduh pada layar smartphone atau laptop kalian. Selain itu, untuk melakukan penyimpanan data, Dropbox juga dimanfaatkan untuk kegiatan berbagi file. Selain fungsi-fungsi di atas, dengan menggunakan Dropbox akan membuat kegiatan penyimpanan data dan berbagi data menjadi lebih praktis. Kalian tidak perlu lagi direpotkan untuk membawa flash disk mana-mana. Selain itu, kalian tidak perlu juga keluar uang lebih untuk membeli sebuah hard disk baru. Sebelum masuk ke dalam fitur yang ada dalam Dropbox, kita bisa login atau sign up terlebih dahulu. Di sini ada berbagai opsi untuk sign in maupun sign up, yaitu bisa lewat Google, email, maupun Apple. Setelah login, maka akan ada tampilan seperti ini dan di samping kiri ada berbagai pilihan opsi yang bisa digunakan. Untuk all files berfungsi untuk menampilkan seluruh file yang telah terupload pada Dropbox. Pada recent, terdapat berisikan histori file terakhir yang diupload beserta dengan keterangan waktu penguploadan. Di bagian start, berfungsi untuk menampilkan files atau folder yang telah kita favoritkan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ketika kita balik ke all files, dan ketika kita mengklik start pada files yang kita mau, maka file tersebut otomatis akan masuk ke dalam opsi start tersebut. Seperti ini. Di bagian Photos, kalian bisa langsung memfilter files kalian berupa gambar, video, dan juga start atau files yang telah difavoritkan. Selain itu, kamu juga bisa mengatur waktunya, mulai dari tahun, bulan, maupun hari. Di bagian Shared ini berfungsi untuk berbagi folder bersama teman-teman kalian. Contohnya seperti ini. Klik Create a Share Folder, kemudian pilih folder yang diinginkan. Contohnya seperti membuat yang baru atau membagikan folder yang ada. Ketika membuat folder yang baru, maka kita pilih yang paling atas. Kita klik Next. Di sini kalian disuruh untuk mengisi nama pada folder tersebut. Misalnya kita namakan kelompok 1. Lalu di bagian kepadanya, bisa kalian isi dengan email ataupun nama. Di sini kami akan mengirimkan menggunakan email. Kalian bisa menambahkan pesan pada folder tersebut di bagian sini. Nah, di bagian setting sebelah kanan akan terlihat seperti pilihan, yaitu
Ketika kita telah membagikan file tersebut, maka orang itu dapat mengeditnya atau hanya sekedar melihat saja. Jika sudah, lalu klik share. Jika kalian memilih opsi membagikan folder yang sudah ada pada opsi kedua ini, kita klik next. Kalian langsung bisa memilih folder yang sudah terupload pada Dropbox. Di sini kalian wajib untuk mengupload foldernya terlebih dahulu ke Dropbox sebelum dibagikan. Ketika sudah tahu mana folder yang ingin dibagikan, klik next lalu akan ada box untuk mengisi alamat email ataupun kamu juga bisa langsung copy linknya. Sama halnya seperti folder tadi, di bagian kanan akan ada tulisan settings untuk mengset bahwa orang yang membuka folder tersebut hanya bisa melihat atau bahkan dapat mengeditnya juga. Jika sudah, maka klik share folder. Di bagian deleted files, kamu bisa melihat file-file apa saja yang sudah terhapus. Selain itu, kamu juga bisa meng-restore files yang sudah terhapus dengan cara centang files yang ingin di-restore, kemudian klik restore. Selain itu, jika kamu ingin langsung menghapusnya secara permanen, lakukan hal yang sama dengan cara centang files, kemudian klik permanently delete. Dalam deleted files ini, files yang telah terhapus akan bertahan di dalam sistem selama 30 hari. Namun, jika lebih dari 30 hari, maka file tersebut akan otomatis terhapus secara permanen. Seperti penyimpanan cloud pada umumnya, untuk mengupload kita bisa pilih tombol upload ini. Kemudian terdapat kedua opsi, yaitu upload files atau upload folder. Selain itu, kita juga bisa meng-create folder dalam Dropbox maupun share folder. Selain itu ada berbagai macam pilihan juga seperti dokumen, yaitu tersedia ada Dropbox Paper, Word dokumen, Google Docs, presentasi, ada PowerPoint dan Google Slide, spreadsheet yaitu ada Excel, Workbook sama Google Sheets, dan lain-lainnya seperti Dropbox Paper Template dan Shortcut. Di bagian kanan sendiri ada info mengenai teks, pin items, dan juga activity. Di bagian teks itu, kita bisa menambahkan teks guna mempermudah pencarian folder. Misalkan nih, folder yang terupload sudah banyak, tapi lupa nama foldernya apa. Nah, untuk mempermudah itu, kita bisa menambahkan teks. Contohnya, kelompok 1, lalu tekan enter. Dan bisa langsung kita cari pada tab pencarian. Maka akan keluar folder yang kita cari pada teks tersebut. Di bagian pin, kamu bisa mensematkan folder atau files yang dirasa penting untuk mempercepat pencarian. Caranya kamu bisa mendrag langsung files atau folder yang diinginkan, kemudian files atau folder tersebut akan langsung tampil di pinned items. Untuk hapus atau mengunpin dari pin items, kamu bisa langsung klik icon X di sini. Nah, di bagian activity ini terdapat aktivitas yang telah dilakukan dalam Dropbox ini, misalnya upload files atau folder. Selain fitur penyimpanan, kita akan bahas beberapa fitur lainnya seperti transfer dan juga paper.
Nah, di bagian transfer ini berguna untuk mengirimkan file yang berukuran besar. Caranya, klik Create Transfer, kemudian pilih files yang akan diupload, kemudian klik Create Transfer, dan kamu bisa langsung mengcopy link tersebut atau mengirimkannya lewat email. Nah, untuk transfer ini sayangnya, file yang telah kita upload tidak akan terupload pada penyimpanan Dropbox. Nah, selanjutnya ada fitur Dropbox Paper. Itu gunanya adalah untuk membuat dokumen seperti halnya Microsoft Word ataupun Google Docs. Di sini, kamu bisa mengubah namanya. Kemudian di bawahnya ada pilihan untuk menambahkan gambar, media, files Dropbox, table, timeline, to-do list, bulleted list, number list, section break, and code block. Di sini juga kamu bisa mempresentasikan dokumen tersebut dan membagikannya kepada teman-teman lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, dengan cara membagikannya itu bisa klik share dan copy link atau mengirimkannya lewat email. Nah, untuk kapasitas penyimpanan dalam Dropbox sendiri, mereka hanya memberikan penyimpanan gratis sebesar 2 GB saja. Tapi, untuk menambahkan penyimpanan, kamu bisa upgrade dengan klik upgrade account di kanan atas. Nah, di sini akan terlihat 2 kategori update, yaitu untuk personal dan bisnis. Untuk personal sendiri ada paket plus dan family. Untuk bisnis ada paket profesional, standar, dan juga advance. Untuk harga dari paket ini tentunya berbeda-beda. Untuk paket personal plus, harga per bulannya yaitu $9,99 per bulannya. Dan untuk paket personal family yaitu $16,99 per bulan. Nah, untuk paket bisnis profesional yaitu $16,58 per bulan, paket bisnis standar yaitu $12,50 per bulan, dan untuk paket bisnis advance yaitu $20 per bulannya. Nah, selain itu ada juga beberapa fitur lainnya dalam Dropbox seperti copy link file dengan cepat. Nah, kalau kamu ingin temanmu bisa melihat atau mengunduh suatu berkas, kamu bisa meletakkan di Dropbox dan mengirim link file yang bersangkutan. Nah, Dropbox ini memiliki cara cepat untuk copy link file tersebut. Setelah berkas kamu simpan di Dropbox, aplikasi akan segera mengunggahnya. Caranya dengan klik icon Dropbox di menu bar, lihat daftar berkas terakhir hasil sinkronisasi Dropbox, pilih file yang akan di-copy, kemudian klik tombol copy link yang muncul, atau klik kanan pada kursor mouse, dan klik paste untuk mengirimkannya kepada teman-teman kamu. Yang kedua itu ada berbagi folder dengan teman di Dropbox. Kalau kamu bekerja sama dengan teman, maka berbagi folder akan lebih memudahkan daripada sekedar berbagi file atau link. Berbagi folder di Dropbox berarti temanmu akan bisa mendapat berkas langsung setelah kamu unggah. Temanmu juga bisa meletakkan berkas dan kamu bisa segera menerimanya. Nah, caranya itu dengan buka folder di Dropbox, klik kanan, More, terus tekan Share yang ada di sini, kemudian Share with Dropbox. Nah, di sini kamu bisa isi alamat email, nama, atau grup, atau mudahnya kamu bisa langsung meng-create copy link aja. Nah, untuk ininya bisa menentukan izin aksesnya bisa di-edit atau tidak, lalu tinggal klik share folder aja. Terus ada simpan screenshot di Dropbox. Kalau kamu mau menyimpan screenshot layar komputer di Dropbox secara otomatis, fitur Dropbox ini akan berguna kalau kamu punya banyak proyek bersama teman. Atau sekedar berjaga-jaga supaya bisa melihatnya lagi di perangkat lain. Nah, caranya itu mudah banget. Klik icon Dropbox di menu bar, terus kita klik settings ke sini.
kita klik preference, lalu kita klik backup, dan centang share screenshot and screen recording using Dropbox. Nah, nanti ketika kita pengambilan screenshot, maka otomatis akan langsung ke sinkronisasi ke dalam Dropbox tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ketika sudah kita selesai screenshot, maka hasil tersebut akan tersinkronisasi langsung ke dalam Dropbox. Untuk fitur selanjutnya, kita bisa memilih folder dan berkas yang ingin kita unggah. Kan salah satu hal yang bikin orang males menggunakan layanan cloud itu kan proses sinkronisasinya ya. Kalau ukuran berkas atau folder besar, maka proses itu bisa membebani kuota internet. Nah, untungnya Dropbox bisa memilih folder apa saja yang akan kita sinkron dengan penyimpanan cloud di internet. Jadi nggak semua harus bisa melalui proses upload. Nah, caranya itu bisa kita klik icon di menu bar, klik icon setting, lalu klik preference, terus pilih yang sign. Kemudian kita pilih yang selective sign dan select folder. Nah, kita di sini bisa select folder apa saja di dalam Dropbox yang ingin disinkronisasi. Misalkan saya mau klik yang folder Bakri, kemudian klik update. Lalu klik update lagi. Maka ketika saya mengupload file baru ke dalam folder Bakri, otomatis akan tersinkronisasi dan akan masuk ke dalam komputer. Namun, ketika saya memasuki files ke dalam folder photos, maka file tersebut akan otomatis tidak masuk ke dalam komputer, melainkan harus dibuka melalui website dropbox.com untuk melihatnya. Nah, yang terakhir itu ada melihat riwayat berkas Dropbox. Kalau kamu dan temanmu aktif mengerjakan berkas yang ada di folder Dropbox, ada kemungkinan selalu ada berkas versi terbaru. Entah karena kamu pindah, kamu edit, atau bernama baru. Di Dropbox ini kamu bisa melihat riwayat perubahan tersebut. Yang pertama adalah buka website dropbox.com dan masuk ke folder tempat berkas berada. Klik icon menu di berkas, dan pilih tindakan activity. Di sini akan kamu melihat version history. Kamu bisa ngeklik di sini, dan kamu akan melihat tindakan apa saja yang terjadi dengan berkas tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.